Oke, baik. Selamat siang dan selamat pagi. Jadi, hari ini kita akan lanjut kuliah Pancasila, di mana saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila pada suatu kebijakan. Jadi, kemarin, minggu lalu, kita belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan sekarang kita akan membahas bagaimana Pancasila sebagai sumber hukum negara. Begitu. Nah, em, secara yuridis, ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945. Dan kelahirannya itu ditempatkan pada proses kebangsaan Indonesia. Nah, melalui Undang-Undang Dasar ini, di mana Pancasila itu memiliki payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam prakteknya berdemokrasi itu tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Jadi kemarin kan kita membahas tentang definisi negara, bahwa tujuan negara berkeadilan adalah membangun kebijakan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dan itu secara legal gitu ya. Jadi dilandaskan oleh undang-undang, kebijakan yang dimana untuk mengatur masyarakatnya agar adil, merata, begitu. Nah, ini termasuk tersirat dalam Pancasila sebagai dasar negara yang dimana berlandaskan oleh hukum. Gitu. Nah, selain itu juga ditegaskan dalam pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 12 di tahun 2011 itu tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila itu merupakan em, sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi Pancasila itu ditempatkan sebagai dasar pada ideologi negara kita. Jadi sekaligus dasar filosofi bangsa dan juga merupakan materi muatan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Dan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi penyelenggara negara apabila ingin membuat suatu kebijakan atau perundang-undangan itu harus berlandaskan Pancasila gitu ya. Tidak boleh keluar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila gitu. Nah, selanjutnya apa sih norma hukum atau yang bisa kita lihat dalam Pancasila? Di sini dituliskan bahwa norma hukum yang bertingkat atau berjenjang. Nah, itu tidak. Jadi ada jenjangnya, ada hierarkinya gitu ya, ada tahapannya gitu ya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, pembentukan undang-undang itu tercermin dalam pasal 7 itu menyebutkan jenis hierarki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang untuk peraturan daerah kabupaten atau kota. Lalu naik lagi ke peraturan daerah provinsi. Lalu naik lagi ke peraturan presiden. Lalu peraturan pemerintah. Lalu naik lagi ke Undang-Undang Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dan yang kedua itu adalah di ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang terakhir, paling atas itu ada Undang-Undang Republik tahun 1945. Jadi kalau misalnya kita gambarkan seperti ini. Jadi ada Pancasila sebagai sumber sumber dasar peraturan hukum-hukum. Lalu ketatanegaraan, ini batang tubuhnya. Lalu TAP MPR, undang-undang, peraturan, dan pelaksanaan eh, to- yang otonomi gitu ya. Jadi dari Pancasila ke undang-undang, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, ke TAP MPR sesuai dengan undang baru menjadi suatu peraturan atau yang bisa dilaksanakan sebagai aturan otonomi. Nah, ini memiliki citra hukum dan sistem norma hukum gitu ya. Jadi legal secara konstitusi dan juga secara parlementer gitu ya. Jadi Pancasila itu sebagai tujuan sekaligus dasar dan itu semua ada dalam teori tata urutan perundang-undangan begitu. Ini harus bisa dipahami tentang bagaimana
Pancasila sebagai sumber hukum yang mengatur masyarakat kita saat ini. Jadi kita kan negara hukum dan itu berdasarkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Dan itu merupakan eh, dasar dari Pancasila. Jadi kalau kita melihat eh, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya itu bersifat nasional. Jadi eh, karena ini bersifat dasar negara, jadi memang kandungan dari nilai-nilai Pancasila itu memang untuk kepentingan nasional. Karena apa? Karena harus mendasari kebudayaan bangsa, nilai-nilai adat istiadat, kearifan lokal dan semuanya gitu ya, yang harus diwujudkan dari aspirasi rakyat. Dan itu merupakan cita-cita hidup bangsa kita, begitu. Nah, dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari. Kenapa? Karena pandangan Pancasila itu bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, sehingga perbedaan apapun yang dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan, eh, perbedaan apapun yang dinamis atau yang penuh keanekaragaman itu berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Jadi apapun pola kehidupan yang berbeda gitu ya, itu akan bisa dihindari konflik dengan adanya pemahaman tentang keanekaragaman dan keseragaman yang kokoh gitu. Dan itu semua juga sudah tercermin dalam Pancasila begitu. Jadi Pancasila itu juga mengajarkan tentang keberagaman, keanekaragaman, dan juga keseragaman yang kokoh gitu ya, yaitu satu landasan, yaitu satu eh, Pancasila gitu ya. Nah, dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil itu dapat diminimalkan. Kenapa? Karena hal tersebut Pancasila sebagai dasar negara itu menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut yang berlaku untuk semua, tanpa ada perlakuan diskriminatif dan intoleransi gitu ya, yang bagi semuanya gitu. Jadi nggak ada perbedaan mau dari Sabang sampai Merauke, semuanya itu sama di mata hukum gitu ya. Semua sama di mata eh, negara. Di, di di kita itu kita itu memiliki semua satu pandangan visi misi gitu. Jadi tidak ada diskriminatif gitu. Oleh karena itulah Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi hukum itu harus mengujuk pada sifat keadilan, di mana seimbang. Kalau nggak salah saya pernah cerita di kelas bahwa keadilan itu adalah suatu keseimbangan gitu ya, keseimbangan eh, agar tidak ada berat sebelah atau tidak ada tinggi sebelah atau tidak ada yang kuat sebelah gitu. Jadi harus sama-sama seimbang gitu ya, rata gitu ya. Nah, dengan demikian itu diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana saja, misalnya menggambarkan masyarakat yang berPancasila. Kalau sekarang ada gerakan pemuda Pancasilais gitu ya. Sekarang kan sedang ada dicanangkan pemuda Pancasila yang dimana anti toleransi, maksudnya intoleransi, anti intoleransi, anti diskriminasi, juga anti kekerasan. Nah, itu kan merupakan gambaran bagaimana Pancasila itu bisa diterapkan pada saat ini. Misal tidak bullying, tidak haters, tidak membeda-bedakan gitu ya, tidak tidak membenci satu sama lain gitu ya. Nah, itu merupakan bentuk dari nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam keseharian. Nah, hal tersebut juga mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau sekarang gerakan-gerakan seperti itu sekarang sudah banyak gitu ya. Misalnya eh, apa pemuda atau enggak generasi kuat misalnya atau apa yang menggambarkan bahwa kita bangsa Indonesia bangsa yang kuat. Itu tuh bisa gitu ya untuk kita coba terapkan dalam keseharian. Nah, Pancasila sebagai legal formal
itu telah ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara bangsa Indonesia sejak tahun 1945. Jadi kita merdeka 17 tanggal 18 itu dilegalkan bahwa Pancasila itu adalah dasar dan ideologi bangsa. Dan penerimaan Pancasila itu sebagai dasar negara itu merupakan milik bersama dan dimudahkan oleh semua kalangan kerjasama stakeholder apapun gitu ya. Dan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional untuk membangun negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi kalau kita ingin membuat hukum harus berlandaskan dengan Pancasila. Kenapa? Karena merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, di sisi lain, penjelasan pasal 2 itu menyebutkan bahwa Pancasila itu sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara yang dimana muatannya atau peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu udah ditekankan berkali-kali gitu ya, bahwa sudah ada undang-undangnya di nomor 12 tahun 2011. Jadi Pancasila secara substansi dan esensial itu mendapatkan kedudukan yang formal secara yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana dalam pembukaan undang-undang itu dirumuskan bahwa pembukaan Pancasila, pembukaan dan Pancasila itu merupakan eh, hal yang sah atau legal dan segala bentuk penyimpangan itu tidak sah gitu ya. Pokoknya sudah tercantum dalam undang-undang, sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan secara yuridis, formal, legal dan pokoknya sudah terbukti bahwa sah bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum begitu. Nah, sekarang misalkan menjelaskan tentang apa itu eh, wujud cita-cita hukum bagi dasar negara. Jadi eh, fungsinya kita Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih, Miss? Yaitu merupakan asas kerohanian hukum Indonesia dalam pembukaan undang-undang. Ada 4 pokok pikiran. Yang pertama adalah suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. Ya, Pancasila itu apa membangkitkan lagi semangat perjuangan dalam meraih kemerdekaan gitu ya. Lalu juga mewujudkan cita-cita bangsa negara, dasar negara kita, negara yang hebat, negara yang berkeadilan, negara yang menjadi poros dunia, negara yang menjadi negara hebat di selatan. Jadi itu mewujudkan cita-cita negara kita secara hukum gitu ya. Lalu mengandung norma yang mengharuskan undang-undang yang mewajibkan pemerintah atau penyelenggara negara untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi sebenarnya penyelenggara negara itu adalah yang harus paham sekali nilai-nilai Pancasila begitu, karena merupakan cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi kalau ingin mencintai rakyat ya juga mencintai mengerti paham tentang Pancasila begitu. Lalu merupakan sumber semangat abadi. Jadi pelaksana pemerintah itu harus paham semangat dari Pancasila ini. Dan ini penting. Kenapa? Karena senantiasa untuk berkembang, tumbuh seiring dengan perkembangan zaman dengan dinamika masyarakat. Jadi harus dipertahankan Pancasila ini selama bangsa Indonesia ini berdiri, ya harus didasari dengan Pancasila sebagai ideologi dan cita-cita bangsa. Begitu. Baik, selanjutnya. Lalu, rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Em, dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setiap sila Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang integral yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Jadi ketuhanan itu dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan pada konteks negara kekeluargaan yang egaliter yang dimana mengatasi paham perseorangan, golongan selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi kemusyawarahan, dan menekankan akan konsensus serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, bahwa sila-sila Pancasila itu bukan seperti hierarki tahap-tahap yang berdiri sendiri sila, itu enggak, tapi di mana secara komprehensif menyeluruh bahwa dalam sila-sila Pancasila itu bisa terkait satu sama lain dan memperkokoh setiap nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut gitu ya. Yaitu contohnya tadi gitu ya. Hukum selain eh, hukum selain berporos pada berkeadilan, tetapi juga berdasarkan dengan agama juga, harus dengan selaras dengan kemanusiaan juga, selaras dengan persatuan juga gitu ya. Tidak hanya tentang keadilan saja begitu. Nah, selanjutnya ini juga merupakan pendekatan secara institusional di mana pentingnya kita belajar bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu agar kita paham tentang human resources gitu ya, personal atau sumber daya manusia. Bahwa Pancasila ini juga bisa tumbuh jadi negara yang kuat itu juga dari manusianya, SDM kita gitu ya, masyarakatnya, warga Indonesianya gitu ya. Dan itu juga bisa membentuk karakter yang kuat yang bisa menjadi warga negara yang cinta tentang tanah air kita begitu. Cinta tanah, air, cinta negara kita dan macam-macam sumber daya alamnya, keharmonisasiannya, keragamannya, budayanya, adatnya, dan eh, orang-orangnya gitu ya, keramahan dan segala macam gitu. Yang terpenting adalah sumber daya manusianya gitu ya. Pancasila ini menjaga warga Indonesia menjadi sumber daya manusia yang kuat dan berpancasila gitu. Nah, lalu dalam eh, Pancasila di negara yang modern ini, sekarang kan sudah zaman modern ya, itu pun bisa menjamin terwujudnya tujuan negara terpenuhi dengan adanya kepentingan nasional atau kita sebut sekarang yang paling banyak dikatakan sebagai national interest gitu ya. Ini kalau yang suka nonton eh, debat politik kan Pak suka bicara tentang national interest gitu ya. Dan itu bermuara pada masyarakat yang adil dan makmur. Jadi national interest kita adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur gitu ya, sesuai dengan tujuan negara kita yaitu berkeadilan. Nah, sumber daya manusia atau human resources ini itu terletak pada dua aspek. Yang pertama adalah memegang jabatan dalam pemerintahan aparatur negara. Nah, kita nggak pernah tahu, siapa tahu teman-teman mahasiswa itu nanti suatu saat akan menjadi penyelenggara negara, aparatur negara, atau bekerja di pemerintahan. Nah, ini juga harus diterapkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuensi, di mana memenuhi tugas dalam tanggung jawab, sehingga formulasi kebijakan nanti yang dibuat atau yang diberikan itu menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepemikiran rakyat yang disesuaikan dengan inspirasi rakyat, yang disesuaikan dengan kepentingan rakyat. Begitu. Gitu. Kenapa? Karena kita ingin mewujudkan negara yang adil dan makmur. Begitu. Nah, demikian pula eh, halnya pada tahap implementasi. Itu juga memperhatikan tentang prinsip-prinsip good governance. Jadi, eh, ketika kita kerja di pemerintahan harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas gitu ya, atau akuntabel, fairness gitu ya. Nggak ada yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak ingin merusak bangsa kita sendiri dengan korupsi gitu ya. Terus warga negaranya berkiprah dalam bidang bisnis, menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai etika dalam berbisnis, menghindari negara yang free flight liberalism. Jadi tidak terjadi monopoli yang
mengambil secara paksa gitu ya, tapi bergerak dengan organisasi yang berdasarkan kemasyarakatan dan politik yang baik gitu ya, politik yang sehat begitu. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat itu juga di bidang sosial dan politik sejogjanya atau seharusnya ya nilai-nilai Pancasila ini dijadikan penuntun, pedoman gitu ya. Dengan demikian eh, bisa kita mengarah pada etika politik yang mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan suasana politik yang nyaman, nggak panas gitu ya, bagi kehidupan yang harmonis, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, terakhir nih, penutup, Miss ingin mengingatkan tentang kata-kata bijak Bapak proklamator Pak Soekarno, Presiden pertama kita, ini menjelaskan tentang bagaimana secara ringkas pentingnya Pancasila. Pancasila adalah Welstand Song. Ini nggak tahu nih cara baca gimana. Welstand Song, yaitu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Jadi kita memang anti kolonialisme ya, imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan yang melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangannya sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataan, dalam perekonomian, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang Pancasila ini adalah milik Indonesia, tidak milik negara-negara lain, tidak dicontoh oleh negara lain, kita pun tidak mencontoh negara lain. Begitu. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.